Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Sabila Irawan dari kelas IPA 2 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi dari pelajaran matematika peminatan. Yang pertama itu adalah materi identitas trigonometri. Nah, identitas yang dibahas yaitu ada identitas kebalikan, ada identitas perbandingan, dan Pitagoras. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu identitas kebalikan. Ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu ada sin alfa, kemudian cos alfa, dan tan alfa. Nah, ada juga kosekan alfa, kemudian sekan alfa, dan kotangen alfa. Nilai dari sin, cos, dan tan adalah nilai kebalikan dari nilai kosekan, sekan, dan kotangen. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang perlu kita ingat di sini yaitu sin itu kebalikan dari kosekan. Jadi sin alfa bisa kita nyatakan sebagai 1 per kosekan alfa. Kalau sin kebalikan dari kosekan, alfa, berarti kosekan kebalikan dari sin. Jadi kosekan alfa bisa kita nyatakan sebagai 1 per sin alfa. Nah, kemudian cos itu kebalikan dari sekan. Jadi cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sekan alfa sama dengan 1 cos alfa. Nah, kemudian tan alfa kebalikan dari kotangen, maka tan alfa sama dengan kotangen alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, ini adalah identitas kebalikan. Kemudian ada identitas perbandingan. Identitas perbandingan ada beberapa nilai trigonometri yang bisa kita nyatakan sebagai perbandingan trigonometri. Lainnya yang pertama yaitu tan alfa. Tan alfa ini sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua kotangen alfa, karena kotangen ini kebalikan dari tan. Maka ini tinggal kita balik posisi, jadi dari sin alfa per cos alfa jadi cos alfa per sin alfa. Kemudian ada identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras ini kita peroleh dari teorema Pitagoras. Misalnya kita punya segitiga siku-siku ABC. Ini contohnya. Ini. Di sini siku-siku di B. Kemudian misalkan panjang AB atau panjang alasnya kita sebut sebagai X. Kemudian tinggi segitiganya sebagai Y, sisi miringnya sebagai R, dan sudut A ini kita sebut sebagai alfa. Y kuadrat ditambah X kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang disebut teorema Pitagoras. Nah, jika teorema Pitagoras ini ruas kiri dan ruas kanannya kita bagi dengan R kuadrat, maka kita peroleh Y kuadrat dibagi R kuadrat itu Y kuadrat per R kuadrat. Kemudian Y kuadrat per R kuadrat ini sama-sama kuadrat ya. Kuadratnya bisa kita keluarkan jadi dikasih tanda kurung, tapi dikasih tanda kurung jadi Y per R dikuadratkan, kemudian sama X kuadrat per R kuadrat ini kita nyatakan jadi X per R dikuadratkan, dan ruas kanannya R kuadrat per R kuadrat hasilnya yaitu 1 karena pembilang dan penyebutnya sama. Nah, sin ini adalah depan miring atau demi. Jadi pada segitiga ini sisi depannya yaitu Y dan sisi miringnya R. Kalau Y per R ini sama dengan sin A, kemudian cos ini yaitu samping per miring, yaitu sami di sami.
di sini sisi sampingnya yaitu X dan miringnya R. Maka X bagi R itu sama dengan cos alfa. Nah, kemudian Y per R ini kan sin alfa. Jadi Y per R bisa kita ganti menjadi sin alfa karena dikuadratkan jadi sin alfa, jadi sin kuadrat alfa. Kemudian X per R kita ganti jadi cos alfa. Jadi X per R dikuadratkan jadi cos kuadrat alfa dan nilainya 1. Jadi kita peroleh yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos alfa sama dengan 1. Nah, dari rumus ini kita dapat menemukan rumus yang pertama yaitu 1 per tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dan 1 kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Materi kedua yaitu membuktikan identitas trigonometri. Kita tidak diperkenankan untuk mendistribusikan suatu sudut ke persamaan, tetapi kita diharuskan membuktikan ruas kiri menjadi ruas kanan ataupun sebaliknya. Sebagai contoh yaitu tan theta sama dengan sin theta dikali cos theta per 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, caranya yaitu dengan memberikan identitas dari bentuk kiri menjadi ruas kanan. Nah, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Ini adalah ruas kiri. Sama dengan sin theta per cos theta dikali cos theta per cos theta. Sama dengan sin theta dikali cos theta per cos kuadrat theta. Nah, tan sama dengan sin theta dikali cos theta per 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, ini adalah buktinya, ini terbukti. Materi 3 yaitu inverse fungsi trigonometri. Jika fungsi f memetakan dari himpunan A ke B memiliki relasi dengan fungsi G memetakan himpunan B ke A, maka fungsi G merupakan inverse dari f dan ditulis f pangkat min 1 atau G sama dengan f pangkat min 1. Jika f pangkat min 1 dalam bentuk fungsi, maka f pangkat min 1 disebut dengan fungsi inverse. Nah, fungsi trigonometri ini ada bermacam-macam. Yang pertama kita akan bahas, yang pertama itu adalah inverse fungsi sinus. Jika fungsi sinus ini digambarkan menjadi grafik, itu akan berbentuk gelombang seperti yang tertera. Karena berbentuk gelombang berarti fungsi ini tidak memiliki inverse, karena syarat fungsi yang memiliki inverse itu harus memetakan satu-satu. Kalau kita lihat gelombang ini berarti tidak memiliki inverse. Agar memiliki inverse, maka fungsi sinus harus dibatasi oleh domain tertentu agar fungsinya menjadi fungsi satu-satu. Maka untuk fungsi sin, domainnya kita batasi mulai dari min pi per 2 radian atau negatif 90 derajat sampai dengan pi per 2 radian atau 90 derajat. Nah, ketika domainnya ditentukan dari min 90 derajat sampai dengan 90 derajat, fungsi sinus ini memiliki inverse. Jadi kita dapat simpulkan ketika Y sama dengan sin X dengan domainnya adalah min 90 derajat sampai 90 derajat, maka inverse-nya itu X sama dengan inverse sinus dari Y, di mana Y ini dibatasi dan dari min 1 sampai dengan 1. Artinya ketika Y-nya itu di luar interval tersebut, maka kita tidak bisa mencari inverse-nya. Kemudian ada inverse fungsi kosinus. Ini grafiknya berbentuk gelombang, sehingga agar memiliki inverse, maka fungsi sinus ini harus dibatasi oleh sebuah domain. Nah, kita batasi domainnya itu dari 0 sampai dengan pi radian atau 180 derajat. Nah, untuk Y sama dengan cos X, ini inverse.
ini inverse-nya Y mempunyai inverse, yaitu Y sama dengan cos pangkat min 1 X, atau Y sama dengan arcus cos X. Jadi kesimpulannya, ketika Y-nya sama dengan cos X, di mana intervalnya itu dari 0 sampai pi radian atau 180 derajat, maka intervalnya itu X sama dengan inverse dari cos Y untuk intervalnya dibatasi dari min 1 sampai dengan 1. Nah, di sini juga ada inverse fungsi tangen. Fungsi Y sama dengan tan X ini kita batasi juga domainnya, yaitu dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Di sini tidak pakai sama dengan, karena untuk fungsi tangen kalau dilihat grafiknya, di sini grafiknya ada, itu akan memiliki asintot, di mana asintotnya itu sama dengan min 90 dan 90. Berarti min 90 dan 90 tidak masuk ke dalam interval. Akan mempunyai inverse, yaitu Y sama dengan tan inverse X, simbolnya bisa menggunakan pangkat min 1 atau menggunakan arcus. Kemudian jadi kesimpulan dari dua grafik yang ada di layar, jika Y sama dengan tan X, untuk intervalnya adalah dari min pi per 2 radian sampai pi per 2 radian, maka inverse-nya itu X sama dengan tan pangkat min 1 Y untuk intervalnya dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Karena kalau dilihat dari grafiknya tidak memiliki ujung, sehingga intervalnya itu untuk fungsi inverse tangen adalah dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Nah, untuk materi yang keempat, di sini ada persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang pertama kita akan bahas yaitu tentang sin X sama dengan sin alfa. Intinya kita akan menemukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Dia punya dua rumus penyelesaian. Yang pertama, rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360. Dan rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 min alfa plus K dikali 360 derajat. K di sini merupakan kelipatan bilangan bulat. Dan kemudian ada persamaan cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa plus K dikali 360 derajat. Kemudian yang ketiga ada yaitu tangen X sama dengan tangen alfa. Hanya mempunyai satu rumus penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. K-nya bilangan bulat. Nah, materi yang kelima ini kita akan membahas tentang contoh soal persamaan trigonometri dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di materi 4. Nah, saya mengambil contoh soal yaitu 2 cos X min akar 3 sama dengan 0, di mana 0 lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan 360. Yang ini adalah batas domainnya.
ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri ini, langkah pertama adalah kita pindahkan akar 3 ke ruas kanan. Maka hasilnya menjadi 2 cos X sama dengan akar 3. Sehingga karena kita akan mencari cos, maka kedua ruas 2 cos X sama dengan akar 3 kita kali 1/2. Kita kali 1/2. Ketika dikali setengah 2 cos X dikali 1/2 hasilnya menjadi cos X. Dan akar 3 dikali 1/2 hasilnya yaitu 1/2 akar 3. Setelah kita memperoleh persamaan cos X sama dengan 1/2 akar 3, nah 1/2 akar 3-nya ini adalah sebuah konstanta. Langkah selanjutnya yaitu mengubah konstanta menjadi bentuk cos. Cara mengubahnya mencari inverse dari 1/2 akar 3. Inverse dari 1/2 akar 3 itu adalah 30 derajat. Setelah kita memperoleh inverse dari 1/2 akar 3 sama dengan 30, maka bentuk cos X sama dengan 1/2 akar 3 ini kita bisa ubah menjadi cos X sama dengan cos 30 derajat. Setelah kita mengetahui cos X sama dengan cos 30, maka untuk menyelesaikan persamaan tersebut, gunakan sifat-sifat dimana kalau kosinus itu, jika cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, sehingga penjelasan yang pertama adalah X sama dengan 30 karena di sini alfanya 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh 30 derajat ditambah 0 dikali 360. Berarti hasilnya itu 30, dan di sini untuk K sama dengan 0 diperoleh K sama dengan 30 derajat. Bagaimana untuk K sama dengan 1? Karena K sama dengan 1 pasti hasilnya lebih dari 360 derajat. Maka tidak memenuhi karena di soal X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 360. Kemudian penyelesaian kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ketika kita ambil K-nya sama dengan 0, maka min 30 ditambah 0 hasilnya min 30. Nah, min 30 ini tidak masuk ke penyelesaian karena tadi X ini dibatasi hanya dari 0 sampai 360. Maka kita coba untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 maka diperoleh min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka X2-nya sama dengan 330. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Nah, untuk materi yang ke-6 ada persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kita ingat dulu persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti apa. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti A sama B nya nanti dalam bentuk persamaan kuadrat ini itu adalah bentuk trigonometri variabelnya. Nanti bentuk X-nya A sama B sama C tetap dia angka tetap, tapi X di sini akan diganti dengan persamaan trigonometri, bukan X seperti biasa, karena di sini persamaan trigonometri tapi dalam bentuk kuadrat. Ketika bentuknya sudah persamaan kuadrat, si trigonometri ini langkahnya pertama
langkahnya sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat biasa. Kita punya akar pertama yaitu x1, dan akar kedua kita namakan x2. Kita nyari nilai akarnya melalui nilai penyelesaian x1 atau x2. Untuk mencari akar permasalahan kuadrat, kalau diingat kembali, mencari persamaan kuadrat akarnya itu akan menjadi persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Pertama, bisa mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kedua, dengan cara kuadrat sempurna, atau bisa juga dengan rumus ABC. Rumus ABC adalah rumus yang min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Dipakai kalau tidak bisa sama sekali difaktorkan. Nah, untuk materi ke-7 ada polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, di sini saya tampilkan bentuk umum dari polinomial. Nah, keterangannya n bilangan bulat positif yang an x pangkat n. Ini pangkat tertinggi menunjukkan derajatnya nantinya. Misalkan polinomial pangkat tertinggi 5, berarti polinomial tersebut berderajat 5. Pangkatnya harus bilangan bulat positif. Kemudian bagian an, kemudian an-1, A2, A1 disebut dengan koefisien, dan kemudian ada nilainya harus bilangan real. Dan yang terakhir ada A0, ini bilangan real juga, disebut dengan konstanta atau suku tetap.